Seorang wartawan harus berhadapan dengan orang-orang yang haus akan kekayaan setelah dirinya mendapat informasi yang sangat rahasia. Apa tuh informasinya? Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Amin. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Kala, atau untuk judul internasionalnya Dead Time, yang dirilis pada tahun 2007. Tentu saja film ini disutradarai oleh salah satu sutradara terbaik di Indonesia, yaitu Joko Anwar. Kala adalah film Indonesia pertama yang bergaya film noir dan oleh para kritikus disebut-sebut sebagai sebuah lompatan tinggi dalam sejarah perfilman Indonesia. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Tonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di-subscribe saja biar kami lebih semangat menceritakan alur film lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. And right now, check it out. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang polisi yang bernama Eros dan Hendro yang sedang menginvestigasi sebuah kasus pembakaran 5 orang oleh massa setelah sebelumnya 5 orang itu diteriaki maling. Eros merasa heran karena begitu banyak orang yang ada di tempat kejadian, tapi tidak ada yang menjadi saksi atas kasus tersebut. Eros semakin khawatir dengan kondisi negara saat ini, di mana sekarang warga selalu main hakim sendiri dan sudah hilang rasa empati. Sekarang mereka sudah mulai membunuh. Scene pun beralih pada seorang pria yang bernama Janus sedang huhujanan dan akan berangkat ke pengadilan untuk sidang cerainya. Istri Janus yakni Sari menggugat cerai Janus karena Janus mempunyai penyakit narkolepsi, di mana penderitanya akan tertidur di saat dirinya merasa cemas, takut, bersemangat dan panik yang berlebihan. Maka dia akan langsung tertidur. Bahkan saat sedang tegangan tinggi pun bisa tertidur kalau tidak bisa mengontrol emosinya. Makanya Sari menggugat Janus karena tidak bisa memberikan nafkah batin alias enak-enak pada Sari. Sesampainya di pengadilan, Janus hanya bisa duduk terdiam mendengar pengakuan istrinya. Singkat cerita, Janus pergi ke rumah sakit untuk wawancara istri korban yang terbakar. Tapi Janus tidak mendapatkan izin dari polisi yang menyelidiki kasus itu. Saya tidak punya wewenang untuk memberikan keterangan ke pers. Melihat istri korban yang bernama Asih yang tengah berbadan 2, Janus mencoba untuk meminta keterangan darinya. Tapi Asih tidak bisa memberikan info apapun pada Janus. Janus tidak kehilangan akal karena tidak mendapat informasi apapun. Janus menyembunyikan sebuah tape recorder di sela-sela pot tumbuhan dekat Asih yang tengah berbicara dengan suster. Kemudian Janus menelpon atasannya dan memberitahu atasannya kalau dia sedang menyelidiki kasus pembakaran itu. Tapi atasannya sudah dapat berita dari rekan kerjanya Janus yang bernama Fendi. Atasannya pun mengatakan kalau Janus dibebas tugaskan karena penyakitnya itu. Kamu dibebas tugaskan, Nus, mulai minggu depan. Dengan perasaan kecewa, Janus pun keluar rumah sakit dan beli rokok di angkringan. Saat sedang ngudud, Janus melihat Asih ketabrak mobil dan tergilas bus. Melihat hal itu, Janus berniat menolong Asih, namun penyakit narkolepsinya tiba-tiba kambuh dan Janus langsung tertidur. Saat terbangun, Janus sudah berada di rumah sakit. Janus langsung menuju ke tempat di mana dirinya menaruh tape recorder dan mengambilnya. Singkat cerita, Janus sedang makan malam bersama Subandi di sebuah kafe. Subandi berencana akan pindah ke Tenggara yang kabarnya lebih aman dan menjanjikan. Di sela-sela perbincangan, Janus memutar hasil rekaman tadi, di mana di rekaman itu ada suara seorang perempuan dan mengatakan sebuah tempat dalam bahasa Jawa. Wonten ngajeng candi. Subandi yang ngedengi rekaman itu menanyakan maksud dari rekaman itu. Tapi Janus buru-buru mematikan rekaman itu dan meminta Subandi untuk tidak menghiraukan rekaman tersebut. Setelah selesai makan, Subandi pun pulang ke kontrakannya dengan menaiki mobil bus. Di dalam bus, Subandi dikejutkan dengan bayangan sosok menyeramkan dari kaca jendela bus itu. Sesampainya di kontrakan, Subandi langsung ngagoler di kasurnya.
Baru saja akan memejamkan mata, sosok itu muncul lagi di hadapan Subandi. Sontak saja, Subandi langsung ketakutan dan lompat keluar untuk meminta bantuan tetangganya. Mereka pun masuk ke kontrakan Subandi dan tidak melihat apapun. Tetangganya yang kesal menyuruh Subandi untuk beristirahat agar tidak berhalusinasi. Tidur yang cukup, Di. Karena masih merasa takut, Subandi keluar kontrakannya dan tidak jadi tidur. Tapi betapa malangnya Subandi, saat Subandi melewati tangga, sosok itu kembali muncul di hadapan Subandi. Subandi pun langsung tarik mundur dan tiba-tiba kepala Subandi terbelah menjadi dua dan tewas di tempat. Keesokan harinya, Janus dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas kematian Subandi. Saat itu, Eros yang menginterogasi Janus, mengingat Janus yang terakhir kali berhubungan dengan Subandi. Saat Eros meninggalkan Janus sebentar, seorang kepala polisi bernama Bambang datang menghampiri Janus. Bambang memaksa Janus untuk mengatakan isi rekaman miliknya. Janus menolak memberitahunya hingga membuat Bambang kesal dan langsung ngadagorkan hulu si Janus ke meja hingga membuat Janus pingsan. Saya benar-benar nggak ingat. Saat Eros kembali, Eros kaget melihat kondisi Janus yang babak belur. Janus mengatakan tadi ada polisi datang menghampirinya dan menginterogasinya. Eros pun penasaran dengan orang tersebut dan menanyakan pada semua polisi yang ada di kantor. Semua pada sibuk dengan kerjaan masing-masing dan tak ada yang menjawabnya. Eros pun meminta Janus untuk menunjuk orang yang dimaksud, tapi Janus tidak melihat orang tersebut. Malam harinya, setelah meminta alamat pada rumah sakit, Janus mendatangi alamat rumah Asih. Di sana, dia bertemu dengan tetangga Asih yang sedang ngegendong anaknya. Ia menceritakan kalau Asih baru meninggal ketabrak mobil. Suaminya Asih baru tewas dibakar orang dan bapaknya Asih yang bernama Ronggoweni meninggal secara tiba-tiba 2 hari yang lalu. Yang lebih mengherankan, banyak penjabat yang datang ke rumah Asih pada malam sebelumnya. Tetangga Asih juga mengatakan di keluarga itu yang masih hidup tinggal 1 orang, yakni adiknya Asih yang bernama Ranti yang bekerja di klub malam. Kamu kok gitu sih? Janus kemudian datang ke klub itu dan menemui Ranti. Janus menanyakan pada Ranti tentang lokasi yang disebutkan Asih. Namun Ranti menolak menjawabnya dan meminta Janus untuk tidak membicarakan apa yang dikatakan Asih pada Janus. Ranti juga memperingatkan Janus untuk tidak ngabejakan informasi itu pada siapapun. Karena bila hal itu dilakukan, maka salah satu dari kedua orang tersebut harus mati. Janus menanyakan alasannya, tapi Ranti menolaknya dan langsung meninggalkan Janus. Beberapa saat kemudian, Janus mendengar teriakan Ranti yang akan diculik oleh sekelompok orang. Janus pun berniat membantu Ranti, tapi Janus dikejar oleh mobil yang mereka tumpangi. Janus pun langsung ngacir lari sakadaek. Namun penyakit Janus kembali kambuh hingga membuat Janus langsung tertidur. Saat terbangun, Janus mendapati dirinya sudah terikat di depan seorang menteri pariwisata dan budaya bernama Haryo Wibowo. Haryo menanyakan tempat yang Asih bicarakan pada rekamannya. Janus pura-pura tidak paham dengan maksud Haryo dan enggan menjawabnya. Tentu saja hal itu membuat Haryo naik pitam. Haryo terus mengintimidasi Janus agar Janus mau mengatakan tentang tempat itu. Janus yang teringat dengan pesan Ranti bungkam 1000 bahasa akan hal itu. Haryo semakin marah dan menyiramkan bensin ke tubuh Janus serta melemparkan rokok ke arah Janus. Di sisi lain, Eros kembali mendatangi TKP. Di sana, Eros mendapat keterangan dari seorang saksi yang mengatakan kalau orang pertama yang meneriaki maling pada kelima orang tersebut adalah seorang perempuan yang tampaknya masih ada hubungan darah dengan salah satu korban. Karena sebelumnya, saksi mendengar pertengkaran antara perempuan dan salah satu korban. Setelah itu, Eros pun pergi ke rumah Ronggoweni. Saat Eros sedang memandangi foto keluarga Ronggoweni, Eros dikagetkan dengan sosok menyeramkan bernama Pindoro. Sontak saja hal itu membuat Eros kaget. Keesokan harinya, Eros melaporkan hasil penyelidikannya pada atasannya, yakni Pak Bambang. Eros merasa banyak hal ganjil pada kasus tersebut. Kematian Ronggoweni, pembakaran 5 orang pemuda, serta kasus kematian Asih seperti saling berhubungan. Untuk memperkuat dugaannya, Eros meminta izin untuk menggali makam Ronggoweni untuk melakukan visum. Namun Pak Bambang menolaknya dan meminta Eros untuk menghentikan penyelidikannya.
Pak Bambang akan menyerahkan kasus tersebut pada anak buahnya. Tentu saja hal itu membuat Eros curiga dan kecewa atas keputusan Pak Bambang. Jayabaya Raja Jawa yang dianggap bisa meramal. Singkat waktu, Eros dan Hendro bertemu di sebuah kafe dan mendiskusikan beberapa hal tentang negeri ini. Hendro mengatakan tentang ramalan Jayabaya. Jayabaya memprediksikan bahwa semua ini akan terjadi. Jayabaya juga meramalkan tentang kemunculan Ratu Adil yang akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang makmur dan aman. Ratu Adil. Hendro pun menanyakan pada Eros dari mana Eros dapat foto keluarga ajudan presiden pertama. Tan ajudan presiden pertama di meja kamu. Setelah mengetahui kalau Ronggoweni adalah ajudan presiden pertama, Eros mencari berita di perpustakaan dan menemukan beberapa informasi seperti pelantikan Ronggoweni dan pemburuan harta karun presiden pertama. Singkat waktu, Janus terbangun dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan tempat dirinya disekap. Di ruangan itu sudah tidak ada satu orang pun. Kemudian Janus bergegas mencari Ranti, tapi Ranti tidak ada di sana. Karena tak berhasil menemukan Ranti, Janus memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di sana, Janus terkejut ketika melihat Sari istrinya ada di sana. Sari meminta maaf dan mengutarakan penyesalannya telah meninggalkan Janus. Janus pun heran dengan sikap Sari yang langsung baik padanya. Karena Janus masih dedeh pisan kasih Sari, Janus pun menerima Sari kembali. Dan untuk melepas kangen, Janus dan Sari pun adu gabrut berdua. Saat sedang adu mekanik, Sari mencoba menenangkan Janus agar penyakitnya tidak kambuh. Sesudah ngagaru, Janus menceritakan tentang rekaman suara asih yang menyebutkan sebuah tempat. Sari pun menanyakan di mana lokasi tempat tersebut. Tapi Janus tidak memberitahu Sari karena takut Sari celaka. Rupanya Sari kembali lagi pada Janus atas perintah Haryo. Haryo meminta Sari untuk mengorek Janus agar memberikan informasi tentang tempat itu. Jika berhasil, maka Sari akan mendapatkan imbalan uang dengan jumlah yang besar dari Haryo. Haryo pun berpesan agar Sari memberikan cairan berupa racun pada Janus. Kamu kerjakan saja apa yang saya suruh. Keesokan harinya, Sari pun mendesak Janus untuk memberikan informasi tentang tempat itu. Akhirnya Janus memberitahu tempat itu pada Sari. Nama tempat itu adalah Bukit Bedono Wongso di depan Candi 7 Anak Tangga. Tempatnya di Bukit Bedono Wongso. Setelah mendapatkan lokasinya, Sari langsung menemui Haryo. Sari pun menceritakan lokasi tempat itu pada Haryo. Tapi Haryo tidak menepati janjinya. Bukannya memberi imbalan pada Sari, justru Haryo menembak Sari hingga tewas. Haryo yang mengetahui kalau Sari tidak memberikan racun pada Janus langsung lari menghindari kejaran sosok Pindoro. Walaupun Haryo mencoba lari, tapi pada akhirnya Haryo mati terpenggal. Saat Janus sedang berada di tengah kota, Janus melihat berita TV yang sedang meliput kematian Haryo dan Sari. Malam harinya, terlihat Eros dan Hendro akan pergi ke makam Ronggoweni dan akan menggalinya. Eros hayang ngabuktikeun bahwa Ronggoweni mati dibunuh. Dengan begitu, Eros bisa memastikan bahwa ini semua bukan kebetulan legenda yang menurut Eros tidak masuk akal. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Ranti yang berada di makam Ronggoweni. Ranti langsung lari ketika melihat mereka. Eros dan Hendro pun mengejar Ranti dan berhasil menangkapnya. Ranti yang tidak ingin makam ayahnya dibongkar terpaksa bercerita tentang semua yang dia ketahui. Ranti mengatakan Ronggoweni mengetahui semua harta karun yang diperdebatkan dan dicari para penjabat. Namun hanya satu orang yang boleh mengetahui lokasi tersebut. Jika lebih dari satu yang mengetahui, maka yang lainnya harus mati. Kakak ipar Ranti, yakni korban yang dibakar, memaksa Ronggoweni untuk memberitahu lokasi harta karun itu dengan mengancam akan membunuh Ranti. Karena tak mau Ranti mati, Ronggoweni terpaksa memberitahu lokasi itu. Dan setelah kakak iparnya Ranti pergi, Ronggoweni pun bunuh diri karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan pada menantunya itu. Kakak iparnya Sari ternyata menceritakan lokasi itu pada Asih, sebelum kakak iparnya mengajak keempat orang temannya untuk mencari harta karun tersebut.
Ranti yang tidak ingin terjadi sesuatu pada kakaknya yang sedang hamil meneriaki kakak iparnya maling hingga kemudian tewas dibakar massa. Sementara Asih harus tewas ketabrak setelah mengatakan lokasi harta karun pada tip recorder milik Janus. Kendati demikian, penjelasan Ranti tidak dapat menemukan siapa pembunuh yang selama ini terjadi. Setelah itu mereka bertiga pergi ke perpustakaan untuk mencari jawaban. Terungkaplah sejarah tentang harta karun itu, di mana harta itu merupakan pemberian raja-raja Nusantara pada generasi berikutnya sebagai modal berdirinya sebuah negara kesatuan. Presiden pertama menyadari jika orang tahu harta itu akan menimbulkan perpecahan. Presiden pertama pun memerintahkan 9 orang kepercayaannya termasuk Ronggoweni untuk menyembunyikan harta karun itu, di mana setelahnya mereka akan saling membunuh satu sama lain dan hanya akan tersisa 1 orang sebagai pemegang rahasia harta karun tersebut. Setelah membaca buku lain, Hendro menemukan fakta mengenai Pindoro. Pindoro adalah makhluk yang menjaga harta karun. Namun karena Pindoro berasal dari alam gaib, maka Pindoro tidak bisa membunuh. Hendro berkesimpulan bahwa yang membunuh orang-orang adalah manusia. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Ranti menghilang. Karena merasa dirinya sudah tidak ada harapan hidup alias hopeless, Janus memutuskan untuk bunuh diri dari atas gedung. Tapi takdir berkata lain. Janus diselamatkan oleh sosok Pindoro dan dibawa ke tempat tidurnya. Saat Janus tersadar, Janus didatangi sekelompok orang dan langsung menyekapnya. Janus dipaksa untuk memberitahu lokasi tempat itu pada mereka. Penyekapan Janus itu ternyata dipimpin oleh Pak Bambang dan beberapa pejabat lainnya. Di perjalanan, Janus dipaksa memberitahu lokasi pada orang-orang yang berada di bus. Setelah mengatakan lokasinya, orang-orang dalam bus itu langsung tewas secara misterius. Akhirnya, Janus dipindahkan ke mobil para pemimpin dan melanjutkan perjalanan ke lokasi harta karun itu. Sementara itu, Hendro kembali membaca buku tentang ramalan Jayabaya. Di buku itu dikatakan, saat negara baru berusia setengah abad, perebutan harta akan semakin hebat. Satu manusia akan menjadi pemegang rahasia tersebut yang paling bisa dipercaya. Dia akan dikenal sebagai Sang Penidur. Dalam halaman berikutnya tertulis, satu manusia lagi akan melindungi Sang Penidur. Ialah yang tahu persis di mana untuk menemukan harta karun itu. Bila saatnya tiba dan pelindung itu mati, tugas melindungi penidur akan dilanjutkan oleh keturunannya. Hendro menyimpulkan Ronggoweni adalah sang pelindung dan kini tugas itu diteruskan oleh Ranti yang merupakan anak Ronggoweni. Di antar Pindoro, ternyata Rantilah yang telah membunuh orang-orang itu yang mengetahui letak harta karun tersebut. Setibanya rombongan pejabat di lokasi harta karun, mereka langsung menggali harta karun itu. Setelah harta itu ditemukan, para pejabat itu berniat menghabisi Janus. Saat Janus akan ditembak, Eros yang sudah mengikuti mereka dari awal tiba-tiba keluar dan menghentikan mereka semua. Namun Eros bisa dilumpuhkan Pak Bambang dengan ditembak bahunya. Saat Eros dan Janus terpojok, tiba-tiba Ranti muncul bersama Pindoro menyelamatkan mereka berdua. Dalam waktu singkat, Ranti membunuh pejabat itu serta Pak Bambang. Mengetahui salah satu dari mereka harus mati, Eros bermaksud meminta Ranti untuk membunuhnya demi menyelamatkan Janus. Justru yang terjadi di luar dugaan mereka, Ranti dan Pindoro berlutut di hadapan Eros. Sampun dangu nenggo panjenengan. Terungkaplah fakta sebenarnya bahwa selama ini Eros adalah ratu adil yang mereka tunggu untuk menerima harta pusaka dan menyelamatkan negeri dari kekacauan, dan Janus adalah sang penidur. Kemudian mereka berjalan berbalik meninggalkan Bukit Bedono Wongso untuk menjalankan tugas dan menata kembali negeri ini agar damai, aman, dan makmur. Film diakhiri dengan Hendro yang menarasikan epilog kisahnya. Pada saatnya, sang penidur akan menyampaikan rahasia harta kepada sang ratu adil, pemimpin yang akan membawa bangsa ke pintu kemakmuran. Di sebelah bukit ketiganya akan bertemu, tapi pertemuan mereka adalah awal dari sebuah perjuangan yang berat. Karena sejak saat itu, kejahatan juga akan bersatu untuk membuat mereka gagal. Perang, penyakit, bencana akan datang silih berganti menguji perjuangan mereka. Dan film pun berakhir.
Bagaimana? Seru dan menegangkan sekali bukan? Janus yang seorang wartawan secara tidak sengaja harus menjadi seorang pemegang rahasia dan disebut sang penidur. Sedangkan Eros yang merupakan seorang polisi tidak percaya akan legenda harta karun itu. Justru dia adalah seorang ratu adil yang ditunggu-tunggu sang pelindung dan Pindoro selama ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan salah gunakan kekuasaan kalian hanya untuk kepentingan pribadi. Saya Ede, pamit undur diri. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.